Setelah saatnya tiba pun, istri Prabu Brawijaya melahirkan jabang bayi putri cantik. Begitu pula istri selihat Prabu Brawijaya melahirkan jabang bayi putra tampan. Keduanya pun dirawat hingga tumbuh dewasa. Setelah dewasa, Prabu Brawijaya mengembara ke sebelah selatan Pulau Jawa. Tempat itu sekarang kita sebut Kota Pacitan. Adapun putra Prabu Brawijaya itu bernama Raden Prawiroyuda. Raden Prawiroyuda mengabdikan diri di padepokan Kyai Ageng Mojo. Ia sangat rajin dan selalu melimpah hasil panennya. Juga banyak orang yang mengagumi. Setelah lama putra Prabu Brawijaya tidak pulang, Prabu Brawijaya merasa sedih dan risau. Ia pun lalu mengutus abdinya untuk mencari Raden Prawiroyuda. Hari berganti hari, tak kunjung ditemukan juga keberadaan Raden Prawiroyuda. Hingga ada salah satu abdi Prabu Brawijaya yang mendengar kabar bahwa Raden Prawiroyuda berada di padepokan Kyai Ageng Mojo. Ia pun lalu memberitahukan hal itu kepada Prabu Brawijaya. Oh sang Prabu, putra Prawiroyuda dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang hidupnya makmur dan banyak orang yang mengaguminya. Setelah mengetahui tempat keberadaan anaknya, Raja Brawijaya pun dengan cepat-cepat menjenguknya. Sesampainya di padepokan Kyai Ageng Mojo dan setelah ada penyambutan dilakukan, Raja Brawijaya memulai pembicaraan dengan Kyai Ageng Mojo. Kyai, apa benar sini ada yang bernama Raden Prawiroyuda? Ketahuilah, sesungguhnya itu adalah anakku. Sekarang di mana dia? Kyai Ageng Mojo pun kaget karena sebelumnya dia tidak tahu kalau Raden Prawiroyuda adalah anak sang prabu. Betul Gusti, namun sebelumnya saya minta maaf. Saya tidak tahu kalau Raden Prawiroyuda adalah anak sang prabu. Ia sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Saya suruh bercocok tanam seperti anak saya yang lain. Saya yang hina ini, mohon maaf sebesar-besarnya Gusti. Raja Brawijaya pun dengan hati terbuka berkata, tidak apa Kyai, sesungguhnya engkau telah mengajari anakmu tentang keterampilan hidup. Setelah mengetahui maksud kedatangan Raja Brawijaya, Kyai Ageng Mojo pun pergi ke ladang di tempat biasa Raden Prawiroyuda bekerja. Tapi sampainya di sana, Raden Prawiroyuda sudah tidak ada lagi di tempat itu. Akhirnya Kyai Ageng Mojo memberitahukan hal itu kepada Raja Brawijaya. Kemudian Raja Brawijaya mengutus abdinya lagi untuk mencari Raden Prawiroyuda. Tidak lama kemudian, akhirnya ada salah satu abdi Prabu Brawijaya yang bernama Demang Prawiromantri bertemu dengan Raden Prawiroyuda. Raden, saya disuruh Romo untuk memberitahukan bahwa ayahanda sangat merindukan dan mengharapkan keberadaan Raden di Majapahit. Saya tahu Demang, namun saat ini saya sedang melakukan tapa berata. Jadi untuk saat ini saya tidak bisa bertemu dengan ayahanda. Nanti bila waktunya telah tiba, kita akan bersama dengan ayahanda. Setelah menunggu waktu perjanjian selesai, Kyai Ageng Mojo bersama dengan Raja Brawijaya pergi ke tempat yang telah diberitahukan Demang Prawiromantri. Namun, sampainya di sana, Raden Prawiroyuda sudah meninggalkan tempat itu. Akhirnya, Raja Brawijaya menamai alas dan kali itu sebagai Liraboyo, yang artinya meliraake boyo, atau dalam bahasa Indonesia disebut ingkar janji. Tempat itu sekarang bernama Ngiraboyo. Kemudian Raja Brawijaya ingin kembali ke istananya untuk melanjutkan pemerintahannya di sana. Namun ia masih berpesan kepada Kyai Ageng Mojo, Kyai, cari terus anakku, sampaikan keadaanku. Sesungguhnya aku sangat mengharapkan keberadaannya di Majapahit.
Tidak begitu lama, Kyai Ageng Mojo menemukan Raden Prawirayuda berada di dusun Ngeretani. Ia pun melaporkan hal itu kepada Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya sangat senang karena telah mendapat perkembangan kabar tentang keberadaan anaknya. Saat itu juga, semua orang yang berada di Paseban Agung Majapahit terheran-heran karena mereka tidak tahu asal dari keakraban yang ada di antara Raja Brawijaya dan Kyai Ageng Mojo. Saat hendak pulang, Raja Brawijaya menitipkan pesan kepada Kyai Ageng Mojo bahwa tanah Ngeretani telah diwariskan kepada Raden Prawirayuda, serta menitipkannya berlian, emas, hewan peliharaan, juga benda pusaka, yaitu kepek sicinan. Dan sesampainya di rumah, Kyai Ageng Mojo memberikan semua itu kepada Raden Prawirayuda dan menyampaikan kabar bahwa tanah Ngeretani telah diwariskan kepadanya. Raden Prawirayuda pun sangat senang karena telah bisa memimpin tanah Ngeretani. Dengan dibukanya daerah Malang, kian banyak orang yang mengikuti jejak Raden Prawirayuda dalam membangun tempat tinggal baru. Saat itu, dusun Ngeretani menjadi tempat yang subur dan ramai. Akhirnya, Kyai Ageng Mojo dan Kyai Malinglati pun mengangkat Raden Prawirayuda sebagai panutan mereka, serta memberinya gelar Gusti Kala. Setelah Majapahit ada ontran-ontran, kekuasaan Majapahit jatuh kepada Raden Patah dari Demak. Raja Brawijaya pun bersembunyi di Gua Kanan. Namun, Raden Prawirayuda tidak tahu kalau ayahanda sedang berada di sana. Saat itu juga, Keraton Demak yang dipimpin oleh Kyai Ageng Tembayat mendengar kabar bahwa ada salah satu putra keturunan Prabu Brawijaya yang bernama Raden Prawirayuda berada di dusun Ngeretani. Ia pun mengajak putrinya yang sangat cantik yang bernama Dewi Sekarwangi untuk menemaninya pergi ke dusun Ngeretani. Sesampainya di sana, ia tidak sengaja melihat Raden Prawirayuda sedang mencontohkan kepada para pengikutnya tentang cara memetik buah kelapa yang benar. Sambil melambaikan tangan, pohon kelapa yang tinggi itu merunduk dengan sendirinya. Beginilah cara memetik buah kelapa yang benar. Jangan sampai buah yang lain ikut rusak. Kalau memiliki tujuan, jangan sampai merugikan orang lain. Sambung Gusti Kala. Kyai Ageng Tembayat yang terheran-heran atas apa yang telah ia lihat pun lalu menjodohkan putrinya Dewi Sekarwangi dengan Gusti Kala. Dewi Sekarwangi sangat baik, rajin, cantik, dan telaten yang membuat Gusti Kala semakin sayang kepadanya. Tanpa disadari juga, keluarga dan masyarakat belajar Islam dengan sempurna. Setelah meninggalnya Gusti Kala, konon kabarnya di atas pusarannya ditumbuhi pohon pucang yang oleh warga sekitar disebut Pucang Kala. Tempat itu sekarang menjadi tempat yang gemah ripah Loh Jinawi, serta masyarakatnya yang totoh, titi, tentrem, kantor rahaja. Demikian dongeng dari saya Ataya, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukurku padamu. Alhamdulillah, 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 puji syukurku padamu. Alhamdulillah,
rahmatnya, karunia yang selalu Dia berikan. Ingatlah Allah dan syukurilah. Alhamdulillah, puji syukurku padamu. Alhamdulillah. Masa depan adalah kita. Ayolah kawan, marilah teman, berikanlah yang terbaik untuk masa depan. Menjadi arti